Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara. Nah, akhir-akhir ini ada isu-isu tentang adanya atau kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Yaitu ada beberapa mungkin menteri atau kabinet dalam kabinet diganti. Yang terakhir memang pasti karena ada penggabungan kementerian yang tadinya Kementerian Riset dan Dikti kemudian dilebur menjadi Kementerian Pendidikan Nasional pada dasarnya seperti dulu lagi. Nah, reshuffle kabinet ini memang adalah hak presiden dan diatur melalui undang-undang, dalam hal ini undang-undang Kementerian Negara. Dan itu sudah jelas itu adalah hak prerogatif presiden. Kapan saja presiden mau melakukan reshuffle atau reshuffle itu pergantian atau reshuffle kan seperti shuffling, mengocok ulang kabinet itu bisa dilakukan. Berapa kali maksimal dalam 5 tahun itu tidak ada batasan minimal atau maksimal. Kapan dibutuhkan oleh presiden bisa saja melakukan reshuffle kabinet di tengah-tengah masa jabatannya. Berapa yang dishuffle? 1, 2 atau lebih atau semuanya? Bisa 1, 2 atau lebih, bisa semuanya, tergantung dari presiden sendiri. Nah, dalam hal ini yang penting adalah mereka yang diganti adalah mereka yang dalam hal ini mungkin tidak perform, tidak cocok dengan visi misi presiden, tidak cocok dengan apa yang diinginkan presiden dalam konteks kementerian tersebut, performansnya dan sebagainya. Atau mungkin ada hal-hal tertentu, kesalahan-kesalahan dilakukan oleh menteri tertentu, atau juga sekaligus mengatur agar supaya the right man in the right place, at the right time, kira-kira begitu. Nah, kalau hal penggabungan, dan ini yang sudah dilakukan sebenarnya, yaitu penggabungan, itu memang sudah diatur juga dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Dan dalam hal ini, Presiden berkonsultasi dengan DPR dan dalam waktu paling tidak 7 hari. Dan sudah dilakukan, DPR juga telah setuju. Maka dengan ini sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi, Presiden Jokowi misalnya, Kementerian Riset dan Dikti ini tidak akan ada lagi. Menterinya pun sudah mengundurkan diri. Pak Bambang Brojonegoro, dulu pernah jadi Menteri Keuangan, pernah juga kalau tidak salah di beberapa tugas lain. Tetapi karena kementeriannya sudah dilebur, maka tentu saja tidak perlu lagi ada menterinya. Pertanyaannya adalah apakah Menteri Pendidikan yang sekarang itu juga akan terus menjadi menteri dari dua kementerian yang digabungkan ini atau diganti oleh orang lain. Pertanyaan lebih mendasar lagi, apakah kalau terjadi pergantian reshuffle kabinet, apakah yang menggantikan itu lebih baik daripada yang digantikan? Apakah tepat posisinya di situ? Dan sebagainya. Atau apakah ini meliputi juga kadang-kadang terjadi pergantian di dalam kabinet itu seperti merotasi, yang menteri ini dipindahkan ke kementerian lain karena dianggap lebih cocok di sana, ataupun ada yang baru dan sebagainya. Nah, yang jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara hanya ada 3 kementerian tidak boleh dilebur, yaitu atau tidak bisa di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Karena itu esensial, harus ada dalam kementerian. Selebihnya nomenklatur kementerian itu bisa berubah di setiap masa jabatan presiden. Artinya bahkan misalnya Pak Jokowi atau Pak SBY 2 masa jabatan, kementerian waktu masa jabatan pertama kementerian itu namanya A, kementerian masa jabatan kedua kementerian itu namanya B, misalnya Kementerian Perdagangan dan Parekraf, ataupun juga Kementerian kelautan, ada kemaritiman lagi, apa segala macam. Itu adalah hak presiden untuk membuat nomenklatur tersebut sesuai dengan
program dan visinya yang selama ini terutama yang disampaikan pada masa kampanye. Nah, ganti presiden, kalau nanti ada perganti presiden setelah masa jabatan Pak Jokowi, maka bisa saja lagi berubah nomenklatur tersebut, kecuali 3 kementerian itu. Nah, itulah adalah hak prerogatif presiden. Memang kalau terlalu sering melakukan reshuffle juga orang bisa bertanya-tanya. Kalau begitu presiden salah melulu dalam hal menempatkan orang-orang di kementerian tersebut. Nah, kalau tidak pernah melakukan reshuffle kabinet, ada juga masalah, yaitu beberapa menteri yang dianggap tidak perform oleh publik, misalnya kok tetap dipertahankan. Walaupun memang juga reshuffle kabinet tidak mudah juga dalam arti bagi presiden. Karena kalau menteri itu berasal dari partai politik, maka biasanya penggantinya juga datang dari partai politik tersebut. Karena masing-masing partai politik pendukung pemerintah biasanya sudah mendapat jatah sejumlah kementerian, 1, 2, 3, atau 4. Sehingga kalau yang di reshuffle datang dari partai politik A, maka biasanya penggantinya juga datang dari partai politik A, atau dilakukan reshuffle sehingga tetapi jumlah kuota masing-masing partai tidak berubah, kecuali ada kebijakan lain lagi dari presiden. Sehingga memang betul reshuffle kabinet itu sesuai dengan atau adalah hak prerogatif presiden. Pertanyaannya adalah apakah reshuffle itu akan memperbaiki kinerja pemerintahan atau tidak, atau hanya sekedar pembagian jatah-jatah kepada yang reshuffle, dikembalikan jatahnya tetapi tidak memperbaiki kinerja keseluruhan kabinet. Harapan kita tentu saja adalah bahwa presiden bisa mendapatkan orang, the right man atau woman at the right time in the right place. Jadi sehingga kinerja kabinet menjadi meningkat, dan kalau kabinet meningkat tentu saja program-program pemerintah berjalan dengan baik dan rakyat pun dapatkan hasil yang baik pula dari keseluruhan kinerja pemerintahan. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari reshuffle kabinet, karena itu biasanya memang perlu penjelasan yang baik dari biasanya juga presiden sendiri atau juru bicara presiden tentang mengapa perlu reshuffle kabinet dan mengapa ini digantikan atau ada yang menggantikannya, siapa yang menggantikannya dan sebagainya. Apa paling tidak memberi penjelasan pada publik bahwa atau meyakinkan publik bahwa dengan reshuffle kabinet ini kinerja pemerintahan menjadi lebih baik. Kita tunggu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.